Oke, selamat datang semuanya. Selamat datang kembali di channel gue. Kali ini gue bakal berpendapat sedikit mengenai anak buah kapal yang meninggal dengan cara ditenggelamkan jasadnya ke dalam laut. Menurut berita yang dilansir oleh kompas.com, yang beritanya itu bertajuk eksklusif 18 jam bekerja sehari. Terus di video itu udah disertain mengenai anak buah kapal dari Cina yang salah satunya terdapat orang Indonesia yang bekerja. Di video tersebut terdapat kenyataan bahwa ada pelanggaran HAM yang terjadi oleh anak buah kapal di kapal Cina. Hal itu diutarakan oleh YouTuber yang bernama Jang Hansol. Tapi yang disorotin di sini adalah anak buah kapal Indonesia yang meninggal lalu langsung aja ditenggelamkan begitu aja ke laut. Jadi sebenarnya gimana sih mengenai perlakuan orang yang meninggal di tengah lautan tersebut? Sebenarnya menurut agama Islam pun orang yang meninggal di tengah lautan dan jauh dari tepi daratan itu gak apa-apa kalau misalnya meninggal lalu ditenggelamkan menggunakan peti yang dikasih pemberat supaya jenazah tersebut gak terombang-ambing di laut dan mungkin bisa aja terdampar di tepi laut. Nah, kenapa sih jenazahnya itu mesti ditenggelamkan? Pertama, kemungkinan riwayat orang tersebut mengidap penyakit tertular dan bisa menularkan kepada orang yang lain. Orang-orang yang di tengah laut itu kan mereka lama berlayar, bisa berbulan-bulan sebelum mereka akhirnya ke tepi daratan. Nah, untuk mengantisipasi adanya penyakit yang menular dalam suatu kapal, maka wajar aja kalau mereka membuang orang tersebut di tengah lautan. Walaupun di video itu udah terdapat kayak tradisi-tradisi yang dimaksudkan sebagai upacara terakhir untuk melepas jasad orang yang meninggal. Seperti dari hadis berikut, disebutkan oleh Imam Syairazi dalam kitab Al-Mu'adzab berikut, yang berisi barang siapa mati di lautan dan jauh dari sebuah tepian atau pantai, maka yang lebih utama adalah menjadikannya pada dua papan lalu ditenggelamkannya ke dalam lautan. Nah, selain dari meninggalnya anak buah kapal Indonesia yang ditenggelamkan ke lautan, ada yang menjadi sorotan lain, seperti ABK yang harus bekerja selama 18 jam sehari, itu pun hanya diselingi 6 jam untuk beristirahat. Bahkan ada anak buah kapal yang mengaku bahwa mereka dapat berdiri selama 30 jam sehari. Kesempatan untuk istirahat mereka pakai dalam waktu 6 jam tersebut untuk duduk dan makan. Menurut pengakuan dari salah satu anak buah kapal, mereka mengaku bahwa kapal itu juga mengangkut ikan hiu lalu memotong siripnya untuk dijual secara ilegal. Mereka pun mengaku bahwa dalam sehari mereka bisa menangkap hingga 20 kotak sirip ikan hiu. Nah, di sini yang menjadi pelanggaran HAM adalah diberlakukannya ABK untuk bekerja selama 18 jam sehari dan 6 jam untuk waktu istirahat. Ini menjadi pelanggaran HAM karena terjadinya perbudakan. Nah, sebenarnya ketika ABK tersebut berlayar di tengah lautan, terdapat sebuah perjanjian bahwa jika ada ABK atau kru yang meninggal, maka haruslah ABK tersebut dikremasi, lalu kemudian dibakar dan abunya diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Namun, karena di kapal tersebut berlaku bahwa orang yang meninggal dibuang begitu saja ke laut dengan upacara seadanya yang dilakukan di kapal tersebut, hal ini yang menjadi topik perbincangan dalam berita karena terjadinya perbedaan antara perjanjian atau kesepakatan dengan kenyataan yang ada. Selain itu terjadi spekulasi dari kelompok pemerhati lingkungan yang yakin bahwa kapal tersebut sebenarnya khawatir kalau aktivitas ilegal mereka diketahui oleh pihak Korea. Oleh karena itu, jika terdapat ABK yang meninggal, mereka terus melanjutkan operasi tanpa harus bersandar di pelabuhan. Ada yang menduga bahwa terlalu banyaknya sirip hiu, maka mereka tidak bisa berlama-lama di suatu tempat. Ya mungkin aja kalau misalnya orang yang meninggal itu mesti dikremasi dulu lalu dibakar, kapal tersebut bisa kepenuhan kapasitas karena banyaknya sirip hiu yang mereka tangkap. Oleh karena itu, mungkin mereka ambil jalan pintas dengan cara menenggelamkan orang tersebut ke tengah lautan. Terjadi spekulasi
bahwa kapten kapal menyebutkan kegiatan melarung jenazah itu telah disepakati oleh seluruh kru kapal tersebut sesuai dalam poin 3 rilis yang tercantum di website Kementerian Kelautan. Namun dalam penjelasannya, Kementerian Luar Negeri Cina menjelaskan bahwa kegiatan pelarungan jenazah itu sudah sesuai dengan praktik lautan internasional untuk menjaga kesehatan kru kapal lainnya. Jadi sebenarnya kegiatan pelarungan jenazah yang meninggal di tengah lautan seperti yang terjadi oleh ABK Indonesia di kapal Cina itu sudah sesuai dengan praktik kelautan internasional dan itu juga sudah dibenarkan di hadis. Jadi kalau misalnya kita di tengah lautan, lalu jarak di titik tempat kita berada dengan tepi daratan itu sangat jauh, maka jika ada orang yang meninggal dan mengidap penyakit yang menular dan ditakutkan menularkan ke kru kapal lainnya, itu diperbolehkan untuk dimakamkan dengan cara menenggelamkan ke dalam lautan, yaitu dengan diberi pemberat supaya jenazah itu tenggelam ke dasar laut dan tidak terapung, karena dikhawatirkan bisa jadi terdampar di tepi pantai dan malah akan menyebabkan penularan penyakit di tempat lain. Oke, mungkin sekian itu aja. Semoga video ini bisa mengedukasi kalian dan membuat kita lebih berpikir cermat dan kritis. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan tekan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Dah.